Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing, selamat pagi anak kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar bersama ibu pada pagi hari. Nah, anak-anak, kalian tentunya sudah membaca doa terlebih dahulu. Dan sekarang kalian akan belajar bahasa Sunda atau bahasa Sunda kelas 3, pengajaran hiji, ngaregepkeun pupuh pucung. Mendengarkan pupuh pucung. Terlebih dahulu ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, ngaregepkeun pupuh pucung kalayan saregep anu ditembangkeun atawa dibacakeun ku bapak atau ibu guru. Mendengarkan pupuh pucung dengan saksama yang dinyanyikan atau dibacakan oleh bapak atau ibu guru. Yang kedua, nyebutkeun isi pupuh kalayan benar. Menyebutkan isi pupuh dengan benar. Yang ketiga, ngindekeun isi pupuh secara tinulis atau lisan. Menyimpulkan isi pupuh secara tertulis atau dengan secara lisan. Baik anak-anak, terlebih dahulu apakah kalian sudah tahu apa itu pupuh? Pupuh berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, adalah bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Nah, anak-anak sudah mengerti pupuh itu artinya apa ya? Sekarang pupuh pucung. Pupuh pucung adalah pupuh yang menggambarkan perasaan marah, ambek, atau kesal, keheu dengan diri sendiri karena tidak sejalan dengan batin. Nah, itu adalah arti dari pupuh pucung. Anak-anak sekalian, sekarang perhatikan. Ini ada contoh pupuh pucung yang terdiri dari 2 bait. Yang pertama, lutung buntung luncat kana tunggul gintung, monyet loreng lepas luncat kana pager dendek, bajing kuning jaralang belang buntutna. Bait yang kedua, hayu batur urang diajar sing suhud, ulah lalawora bisi engke henteu naik, batur seuri urang sumegrut nalangsa. Artinya, lutung yang putus loncat ke tunggul pohon, monyet belang lepas loncat ke pagar yang miring, tupai kuning tupai raksasa belang buntutnya. Ayo teman, kita belajar dengan rajin, jangan lalai. Nanti khawatir tidak naik, orang lain tertawa, nanti kita malah yang jadi sedih. Itu artinya. Jadi pupuh pucung menerangkan tentang perasaan kita. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, nanti kita akan menemukan kesedihan, sedangkan orang lain yang akan senang. Seperti itu anak-anak pupuh pucung ya. Nah, ayeuna pek ku hideuk turutan pupuh nu nembe ditembangkeun atawa dibacakeun ku guru atawa anu aya dina video. Salajengna aya sababaraha hiji hati kecap anu ku hideuk kedah dihafalkeun. Sekarang silahkan oleh kalian ikuti pupuh yang tadi sudah dinyanyikan oleh bu guru atau yang dibacakan oleh bu guru atau yang ada di dalam video. Selanjutnya ada beberapa satu arti kata yang kalian harus hafalkan. Nah, seperti ini, yaitu awak hartina badan, lutung hartina kerak, buntung hartina putus, luncat hartina lompat, tunggul hartina pangkal pohon,
Gintung hartina sejenis pohon. Lepas hartina lepas. Pager hartina pagar. Dengdek hartina miring. Bajing hartina tupai. Selanjutnya, jaralang hartina tupai raksasa. Belang hartina loreng. Buntutna hartina ekornya. Suhud artinya rajin. Lalaora artinya kelalaian atau lalai. Bisi hartina kalau atau jika. Batur artinya orang lain atau bisa teman. Seri hartina tertawa. Nalangsa artinya sedih. Teman-teman, nanti kalian hafalkan. Boleh dibantu oleh keluarga kalian. Selamat menghafal. Nah, sanggeus ngapalkeun harti kecap tadi, tek ayeuna tulis dina buku tulis bahasa Sunda. Terus diupload foto ke Google Classroom. Jadi arti kata yang tadi kita sudah hafal bersama kalian tulis ya. Tugasnya lalu kalian tulisnya di buku tulis masing-masing, diupload foto lalu kirim ke Google Classroom. Nah, anak-anak, ini ada latihan tek jawab pananya ieu di handap. Silakan jawab pertanyaan ini di bawah. Nomor 1, saha nu luncat kana tunggul gintung teh? Siapa yang loncat ke pangkal pohon itu? Nomor 2, ari monyet loreng kumaha? Kalau monyet belang itu bagaimana? Nomor 3, naon nu belang buntutna teh? Apa yang belang buntutnya itu? Maksudnya binatang apa itu ya? Nomor 4, kumaha warna bulu bajing? Bagaimana warna bulu tupai? Nomor 5, ari monyet warna buluna kumaha? Kalau monyet warna bulunya itu bagaimana? Nanti teman-teman jawab di halaman 3. Tulis jawabannya hungkul di buku tulis bahasa Sunda. Ya, sekali lagi tulis jawabannya saja di buku tulis bahasa Sunda. Sedangkan soal latihannya ada di halaman 3. Selanjutnya teman-teman, kita akan nyindekeun isi pupuh, menyimpulkan isi pupuh. Isi pupuh yang tadi yaitu pupuh pucung. Jadi kacindekanana nyaeta kesimpulannya adalah pupuh tadi teh nyaritakeun urang diajar kudu sing suhud. Ulah lalaora bisi engke henteu naik kelas. Batu seuri urang ngalah nalangsa. Jadi kesimpulannya pupuh yang tadi menceritakan kita belajar itu harus yang rajin. Jangan lalai, nanti khawatir tidak naik kelas. Orang lain tertawa, kita yang menangis. Nah, seperti itu anak-anak kesimpulan dari pupuh pucung tadi. Nah, sekarang alhamdulillahirobbilalamin, belajarnya sudah selesai. Kalian nanti minta dibimbing oleh orang tua, boleh keluarga di rumah. Selamat belajar dan berlatih di rumah. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah dan selalu menjaga protokol kesehatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.